Lontara adalah salah satu warisan budaya tulis Sulawesi Selatan yang sampai hari ini masih tetap eksis penggunaannya. Warisan budaya ini perlu dilestarikan, bahkan perlu dikembangkan lebih lanjut untuk generasi yang akan datang. Aksara ini berfungsi baik sebagai media komunikasi maupun sebagai elemen estetis. Sebagai media komunikasi, seperti juga aksara lain, adalah untuk menyampaikan pesan tertulis. Sedangkan sebagai elemen estetis, sebagai sumber inspirasi sebuah karya seni atau desain. Berbicara tentang aksara Lontara, naskah terpenting adalah naskah Lagaligo atau disebut juga Sure Galigo. Tulisan merupakan warisan nenek moyang orang Sulsel gitu. Aksara apa ya? Nah, nanti kamu bilang aksara Lontara. Ujung-ujungnya kamu nanti ditanya gitu, gimana cara bikinnya gitu. Kalau saya kata orang Jawa, ada ini. Kamu tadi namanya mencorok ya. Ada aksara Lontaranya juga, orang Batak juga ada gitu dan sebagainya. Ya, jadi nggak apa-apa lah ini biar ini karena kita mau bikin video pembelajaran, nanti bagaimana caranya menggoreskannya, tapi umumnya dari bawah ke atas ya. Biasanya kalau sudah menukik ke bawah biasanya lebih halus ya. Hurufnya kita bikin 4 huruf dulu. Ya, kagangangka. Ya Ralawa. Ini kalau titik aksara Lontara itu bukan satu ya, langsung 3 gitu, sat gitu ya. Kalau biasa itu Sundanya 3 ya. Kita baca apa sekali, jangan 2 gitu, langsung 3. Seperti juga aksara Lontara, langsung 3 titiknya gitu ya. Ya. Ini untuk ya angka kalau baca angka. Jadi tadi saya sudah beritahu bahwa yang engka, empat, endra, ica, ini yang minus ini sampai sini 4 huruf. Yang lainnya sama saja dengan aksara yang digunakan di daerah Makassar, suku Makassar dengan Bugis. Sampai sekarang itu perkembangannya hanya sampai di sini gitu. Walaupun sudah ada tulisan bagaimana bikin konsonannya apa dan sebagainya, tapi itu nampaknya belum secara resmi digunakan ya.
Bagaimana mau diulangi kembali? Bisa hapus dulu ya. Ini akan kita bikin lagi yang satu-satu. Jadi lihat yang baik pena maupun ini spidol ini sengaja dirancang atau dipotong khusus untuk biar matanya itu agak pipi gitu. Karena kalau di round bulat tentu hasilnya nggak seperti tadi ya. Makanya orang biasa orang dulu kita pakai kalang namanya, itu diijuk kemudian dipotong dulu baru di sini. Coba ya. Ini tadi bisa saya ulang kembali biar dijelaskan. Ini. Jadi mungkin ada pertanyaannya bagaimana kalau dari atas ke bawah gitu, lain kesannya. Sama penulisan yang lain-lain ya. Katakanlah tulisan misalnya itu kanji apa itu harus ada stroke, ada goresan. Ini dari bawah ke atas. Ini kemirimannya kita 40 derajat, boleh lebih tegak lagi sedikit. Ya. Bisa nanti ulang lagi. Ini 2 kali goresan, bikin seperti tadi dulu baru ada tambahnya sedikit di atas ya. Ini harus menyentuh puncaknya kan. Kalau enggak ini dasarnya bikin seperti tadi dulu, tapi ada tambah di tengah sini goresan bawah. Mainnya agak mudah karena hanya sekali goresannya dari atas ke bawah, terus menutup ke atas lagi. Bawah, lompat ya. Jadi mengapa kita ulang-ulangi ya? Itu untuk latihan ya. Agak bawah mampak. Ini tinta ini kembalikan dari mata tadi. Nah ini kalau mata itu begini, hanya bedanya ma dengan da ini ada titiknya satu tengah. Nah ini ini ada tambahan titik di bawahnya. Ini enggak asalnya pas, tapi ditambahkan lagi seperti kaki di bawah ini. Ya.
Ini saya ulang saja 3 kali yang ini lebih hitam nih. Yang wa jadi wa. La. Ketika bismillah. Saya ini seolah-olah huruf ta digabung dengan ma ya. Kalau tadi a, wa ditambahkan titik 1 di kanan ini. Terakhir ini ha. Juga langsung di sini, begini. Kalau jadi tadi ya sudah 3 tadi. Ini sekalian 3 kali. Ya. La. Jadi ini praktis. Ini saja. Ini sebenarnya kalau saya beritahu sewa Allah yang Maha Esa. Esa gitu ya, sewa di bahasa Bugis. Katanya itu dari filsafat ya, dari juga modern itu mengatakan Eksawantara itu berasal dari bentuk belah ketupat ya. Dan belah ketupat kan seperti ketupat itu kalau digambar ya, seperti ini ya. Ya, belah ketupat sa. Ternyata huruf sa ini, semua huruf ini bisa menjadi pola dari sa, bisa masuk ke situ. Maka dari itu, karena sudah jadi almarhum Bapak Rahmatullah, saya lanjutkan menterjemahkan semuanya huruf yang tersisa ya. Jadi tadi seperti misalnya ba, berkah gitu ya. Ini berakah bahasa Bugis. Ma itu malabo itu artinya dermawan. Jadi sekarang sudah itu nanti juga ada lagi pembicaraan tentang itu. Untuk hari ini cukup memperhatikan saja bagaimana cara stroke atau goresannya membuat huruf demi huruf ya, dari kagang angka, baba mapa, ladang nyanda, calanya caya rawasa tadi, dari mana mulainya, di mana berakhir. Ada goresan itu hanya sekali seperti ma, ada juga harus 2 kali. Ya. Yang 2 kali seperti k itu ya mesti 2 kali, nggak bisa langsung k. Langsung kan misalnya katakanlah begini, itu nggak bisa gitu. Nggak seperti dulu orang bikin nomor 10 2 kali goresan, tapi bisa dibikin begini dulu ya. Kalau kain agak susah, harus 2 kali, 1, 2 ya. Ini juga ga itu mesti 3 kali, karena sekali bikin sampai begini ada goresan dari atas ke bawah 2 kali, titiknya mencukupkan 3 kali. Jadi tidak kalau goresan atau ditambah titik 2 kali goresan tambah sekali titik. Itu yang lain ini. Jadi ada hanya sekali seperti tadi ma, ta itu hanya sekali. Kalau da dengan na ini ya mesti 2 kali, karena sekali bikin wadah seperti huruf ma harus tambah titik. Manakala tidak ada titiknya ini jadi tentu bacanya apa?
kan ma gitu. Sama juga ini kalau tidak pakai titik, nah ini jadi ta gitu. Jadi ternyata titik itu mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi itu. Mungkin gitu ya untuk hari ini. Saya pikir untuk belajar secara lontera cukup sampai di sini saja. Jadi suatu saat kita nanti akan melihat bagaimana belajar huruf yang lainnya. Oke ya, sekian saja sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.